Perlu saya sampaikan bahwa video ini tidak menampilkan praktik konseling penuh karena kita masih berada di tahap penguasaan materi dan teori yang akan saya tunjukkan adalah pemahaman konsep, kemampuan analisis kasus, dan pemetaan penerapan teknik secara logis dan sistematis. Tanpa banyak berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Hai, perkenalkan nama saya Fatah Hilary Sadifayan dengan nomor NIM 24040 dan 2041. Baik. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik behavioristik, yaitu teknik presentasi sistematis. Berikut penjelasan lebih lanjutnya. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan teknik presentasi sistematis. Karena teknik ini bekerja dengan cara menggantikan secara bertahap respon kecemasan atau ketakutan yang berlebihan dengan respon relaksasi melalui paparan yang bertahap dan terkontrol terhadap hal yang ditakuti. Bayangkan seperti ini. Seorang yang sangat takut dengan ketinggian tidak akan langsung disuruh naik ke puncak gedung 50 lantai. Tapi ia akan pertama-tama hanya diminta untuk membayangkan naik satu tangga. Ketika itu sudah tidak membuatnya merasa cemas, baru dia naik 2 tangga. Begitu seterusnya perlahan-lahan sampai ia bisa menghadapi ketinggian tanpa rasa takut yang berlebihan. Nah, mungkin itulah inti dari presentasi sistematis apabila kita mencontohkannya. Beberapa ahli mendefinisikan teknik ini secara lebih akademis. Wolpe sendiri pada tahun 1990 menyatakan bahwa presentasi sistematis adalah prosedur terapeutik yang dirancang untuk melemahkan dan menghilangkan respon kecemasan terhadap stimulus atau situasi tertentu melalui proses yang disebut counter conditioning. Dari dua definisi ini, kita bisa menarik benang merahnya. Presentasi sistematis adalah teknik yang terstruktur, bertahap, dan berbasis bukti ilmiah untuk membantu seseorang mengatasi kecemasan yang spesifik. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu landasan teori yang menopang teknik ini. Ada 3 teori utama yang perlu kita pahami. Nah, berikut. Pada slide pertama, kita bisa melihat pada slide pertama, teori pertama adalah classical conditioning yang dikembangkan oleh Ivan Petrovich Pavlov, seorang fisiolog asal Rusia yang hidup dari tahun 1849 hingga 1936. Pavlov terkenal dengan eksperimen menggunakan anjing. Setiap kali ia akan memberi makan anjingnya, ia membunyikan suara bel. Setelah berulang kali melakukan ini, ia menemukan sesuatu yang menarik. Anjing itu mulai mengeluarkan air liur hanya karena mendengar bunyi bel, meskipun tidak ada makanan sama sekali. Bunyi bel yang awalnya netral, kini sudah diasosiasikan dengan makanan. Dari eksperimen inilah lahir konsep-konsep penting dalam classical conditioning, yaitu pertama, US atau unconditioned stimulus. Stimulus yang secara alami dan otomatis memunculkan respon tertentu. Dalam eksperimen Pavlov, US-nya adalah makanan. Yang kedua, UR atau unconditioned response. Respon alami terhadap US dalam eksperimen Pavlov, UR-nya adalah air liur yang keluar. Yang ketiga, CS atau conditioning stimulus. Stimulus yang awalnya netral namun setelah berulang kali dipasangkan dengan US, akhirnya mampu memunculkan respon yang sama. Dalam eksperimen Pavlov, CS-nya adalah bunyi bel. Dan keempat adalah CR atau conditioning response. Respon yang muncul terhadap CS dalam eksperimen Pavlov, CR-nya adalah air liur yang keluar saat mendengar bel. Lalu apa relevansinya dengan kecemasan? Ini sangat penting. Kecemasan yang berlebihan pada seseorang, seperti kecemasan berbicara di depan umum,
bisa terbentuk melalui proses classical conditioning ini. Seseorang mengalami suatu pengalaman yang sangat memalukan atau menyakitkan dalam situasi tertentu. Lama-kelamaan, situasi itu sendiri, meskipun tidak lagi berbahaya, tapi sudah cukup untuk memunculkan kecemasan yang sama. Pengalaman traumatik itu menjadi US dan stimulus menjadi CS yang memicu CR berupa kecemasan. Teori kedua adalah reciprocal inhibition atau inhibisi resiprokal, dan ini adalah prinsip yang paling inti dari disentasi sistematis. Wolpe menemukan bahwa dua respon yang saling bertentangan secara fisiologis tidak bisa terjadi pada interaksi penuh di waktu yang bersamaan. Kecemasan dan relaksasi adalah dua hal yang bertentangan. Ketika kamu cemas, detak jantungmu naik, ototmu tegang, napasmu pendek dan cepat. Tapi ketika kamu rileks, detak jantung melambat, otot kamu lemas, napas dalam dan teratur. Keduanya tidak bisa terjadi bersamaan dengan intensitas penuh. Nah, Wolpe memanfaatkan prinsip ini. Ia berkata, jika kita bisa memunculkan respon relaksasi yang cukup kuat pada saat yang sama dengan kemunculan stimulus pencetus kecemasan, maka kecemasan itu akan terhambat. Dan jika ini dilakukan berulang kali secara sistematis, asosiasi antara stimulus dan kecemasan akan semakin melemah. Itulah mengapa dalam disentasi sistematis konseli harus dalam kondisi rileks terlebih dahulu sebelum diekspos ke stimulus yang menakutkan. Relaksasi adalah senjata utama dalam disentasi sistematis. Selain tiga teori utama tadi, ada beberapa konsep pendukung yang juga penting untuk dipahami, yaitu pertama adalah extension atau pemadaman. Ketika stimulus pencetus kecemasan berulang kali dimunculkan tanpa diikuti pengalaman negatif, respon kecemasan secara alami akan melemah dan lama-kelamaan akhirnya padam. Sekarang kita masuk ke inti teknik ini. Disentasi sistematis terdiri dari tiga komponen utama yang harus dilakukan secara berurutan. Ketiga komponen ini tidak bisa dibalik urutannya karena masing-masing membangun fondasi untuk komponen berikutnya. Nah, komponen pertama adalah pelatihan relaksasi mendalam. Sebelum apapun dimulai, konseli harus diajarkan cara mencapai kondisi rileks yang dalam. Teknik relaksasi yang paling umum digunakan dalam disentasi sistematis adalah Progressive Muscle Relaxation atau PMR yang dikembangkan oleh Edmund Jacobson. Nah, PMR adalah teknik di mana seseorang melatih kelompok otot tubuh secara bergantian dengan cara menegangkan otot tersebut selama beberapa detik, kemudian melepaskan secara tiba-tiba untuk mencapai kondisi relaksasi fisik dan mental yang mendalam. Nah, prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, konseli berada dalam posisi yang nyaman, bisa duduk rileks atau berbaring. Yang kedua, konseli menutup mata dan mulai mengatur pernapasan. Titik napas dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan secara perlahan. Yang ketiga, konseli mulai menegangkan kelompok otot tertentu selama 5 hingga 10 detik. Yang keempat, lepaskan tegangan itu secara tiba-tiba dan perhatikan perbedaan sensasi antara kondisi tegangan tadi dengan kondisi rileks yang sekarang. Yang kelima, proses itu diulang untuk semua kelompok otot utama secara beraturan, mulai dari kaki, betis, paha, perut, punggung, dada, bahu, lengan, tangan, leher, hingga otot-otot wajah. Dan yang keenam, di akhir konseli dibimbing untuk menikmati kondisi relaksasi total selama beberapa menit. Ada satu alat ukur penting yang digunakan dalam teknik ini, yaitu SUDS atau Subjective
Unit of Distress Scale. Ini adalah skala 0 sampai 100 di mana konseli mulai melaporkan tingkat kecemasan secara subjektif. 0 berarti tidak cemas sama sekali dan 100 berarti kecemasan tertinggi yang pernah dirasakan. Sebelum proses disentasi dimulai, konseli harus mampu mencapai kondisi relaksasi dengan skor SUDS di bawah 25. Ini menjadi standar bahwa konseli sudah cukup rileks untuk menghadapi exposure. Komponen kedua adalah penyusunan hierarki kecemasan atau anxiety hierarchy. Konselor dan konseli bekerja sama untuk menyusun daftar bertingkat dari situasi-situasi yang memicu kecemasan. Daftar ini diurutkan dari situasi yang paling ringan dengan skor SUDS paling rendah hingga situasi yang paling berat dengan skor SUDS paling tinggi. Ada beberapa prinsip penting dalam penyusunan hierarki ini. Pertama, hierarki harus spesifik dan relevan dengan kehidupan konseli, bukan situasi yang dibuat-buat. Yang kedua, jarak antara satu level dengan level berikutnya tidak boleh terlalu jauh. Idealnya, tiap 10-15 poin SUDS, agar prosesnya bertahap dan tidak membuat konseli kewalahan. Yang ketiga, hierarki disusun bersama konseli, bukan sepihak oleh konselor. Sebagai contoh konkret, berikut adalah hierarki kecemasan yang saya sudah susun khusus untuk konseli kita Aliyah yang mengalami kecemasan berbicara di depan umum. Level 1, memikirkan bahwa besok akan ada presentasi di kelas dengan skor SUDS 10. Level kedua, membaca materi yang akan dipresentasikan, skor SUDS dengan poin 20. Level ketiga, berdiri di depan cermin sambil berlatih berbicara, skor SUDS 30. Level 4, berlatih presentasi di depan satu orang teman dekat, skor SUDS 4,445. Level kelima, berlatih presentasi di depan 3-4 orang teman, skor SUDS 60. Level 6, memasuki ruang kelas tempat presentasi akan dilakukan, skor SUDS 70. Level 7, berdiri di depan kelas sambil memegang catatan, skor SUDS 80. Level 8, mulai berbicara di depan seluruh kelas, skor SUDS 90. Level 9, menjawab pertanyaan dari audiens selama presentasi berlangsung, skor SUDS 95. Dan level 10, menerima evaluasi dan masukan dari guru atau dosen setelah presentasi, skor SUDS 100. Hierarki ini disusun secara individual berdasarkan profil kecemasan Aliyah. Setiap konseli akan memiliki hierarki yang berbeda-beda sesuai dengan situasi unik yang memicu kecemasan. Komponen ketiga, dan ini adalah inti dari seluruh teknik, adalah proses disentasi bertahap. Setelah konseli berhasil menguasai relaksasi dan hierarki kecemasan sudah tersusun, barulah proses disentasi dimulai. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, konselor membimbing konseli ke kondisi relaksasi mendalam terlebih dahulu. Kedua, konselor meminta konseli untuk membayangkan ini yang kita sebut in vitro atau menghadapi langsung, yang kita sebut in vivo. Item pertama dalam hierarki kecemasan yaitu level yang paling rendah. Yang ketiga, konseli membayangkan atau situasi tersebut selama 10-15 detik sambil tetap berusaha mempertahankan kondisi rileks. Keempat, konselor bertanya kepada konseli, berapa skor SUDS-mu sekarang? Nah, slide berikutnya. Kelima, berdasarkan skor SUDS yang dilaporkan, konselor mengambil keputusan. Jika skor SUDS di bawah 25, paparan dilanjutkan hingga 20-30 detik. Kemudian naik ke item berikutnya dalam hierarki. Jika skor SUDS antara
25-50, konseli dibimbing kembali ke kondisi relaksasi mendalam sebelum mencoba ulang item yang sama. Jika skor SUDS di atas 50, sesi disentasi dihentikan sementara dan konseli dikembalikan sepenuhnya ke kondisi rileks. Keenam, setelah konseli mampu menghadapi satu item tanpa kecemasan bermakna, artinya SUDS di bawah 25 dalam 2-3 kali percobaan berturut-turut, barulah konseli naik ke item berikutnya. Dan ketujuh, proses ini terus diulangi hingga seluruh item dalam hierarki dari level pertama hingga level tertinggi dapat dihadapi konseling tanpa harus merespon kecemasan yang bermakna. Satu hal yang sangat penting untuk diingat, proses ini tidak bisa terburu-buru. Konselor harus mengikuti ritme konseli, bukan sebaliknya. Keberhasilan teknik ini sangat bergantung pada kesabaran, kepekaan, dan fleksibilitas konselor dalam menyesuaikan diri dengan respon unik setiap konseli. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat menarik, yaitu penyajian kasus. Saya akan memperkenalkan kalian pada konseli kita dalam modul saya. Konseli kita itu bernama Alia Rahmadani. Ini adalah nama samaran untuk menjaga kerahasiaan identitas. Alia berusia 17 tahun, duduk di kelas 11 IPS 2 di SMA Negeri 10 Makassar. Di mata teman-temannya, Alia dikenal sebagai siswi yang cerdas dan berprestasi. Nilai raportnya rata-rata di atas 80 dan ia aktif mengikuti ekstrakurikuler debat di sekolahnya. Tapi di balik semua pencapaian itu, ada satu hal yang selama ini sangat mengganggu Alia, sesuatu yang ia menyembunyikan dari teman-temannya dan bahkan dari orang tuanya. Alia mengalami kecemasan yang sangat ekstrem, hampir seperti kepanikan setiap kali ia harus berbicara di depan orang banyak, khususnya saat presentasi di depan kelas. Lalu, dari mana kecemasan itu bermula? Kita harus mundur ke beberapa tahun silam. Ketika Alia masih duduk di kelas 7 SMP. Saat itu Alia dipilih untuk mempresentasikan karya tulisan dalam acara peringatan Hari Sumpah Pemuda di depan seluruh siswa dan guru sekolah. Alia sudah mempersiapkan dirinya, ia berlatih, ia hafal materinya. Tapi kemudian saat yang tidak terduga terjadi, di tengah-tengah presentasi, Alia tiba-tiba mengalami blank total. Ia lupa semuanya yang akan ia sampaikan. Ia terdiam. Ia mencoba berbicara tapi kata-katanya terputus-putus. Dan akhirnya di depan ratusan orang, di hadapan seluruh warga sekolah, Alia menangis. Kejadian itu menjadi tontonan bagi semua orang yang hadir. Dan yang membuat semakin berat, beberapa teman Alia kemudian memberikan komentar-komentar negatif yang sangat menyakitkan. Pengalaman itu meninggalkan luka yang sangat dalam pada diri Alia. Dan dari sinilah, dari satu kejadian yang sangat memalukan itu, terbentuklah pola kecemasan yang kini semakin parah. Semenjak kejadian itu, setiap kali Alia mendengar kata presentasi atau mengetahui bahwa ia akan diminta berbicara di depan orang banyak, tubuhnya langsung bereaksi dari sisi fisik. Semenjak kejadian itu, setiap kali Alia mendengar kata presentasi atau mengetahui bahwa ia akan diminta berbicara di depan orang banyak, tubuhnya langsung bereaksi. Dari sisi fisik, jantungnya berdenyut sangat kencang. Keringatnya bercucuran meskipun tidak kepanasan, tangannya gemetaran, perutnya mual, bahkan kadang ia merasa sesak napas. Dari sisi kognitif atau pikiran, Alia dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif seperti, pasti aku akan gagal lagi, semua orang pasti akan menertawakanku, aku memang tidak bisa berbicara di depan umum. Aku tidak akan pernah bisa. Dan dari sisi perilaku, Alia mulai menghindar segala situasi yang mengharuskan berbicara di depan orang banyak. Ia menolak giliran presentasi. Ia tidak mau aktif menjawab pertanyaan guru di kelas. Bahkan ada beberapa kali ia berpura-pura sakit agar tidak masuk sekolah di hari yang ia tahu akan ada presentasi.
Situasi ini semakin memburuk ketika Alia masuk ke kelas 11 di mana frekuensi presentasi dan diskusi kelompok semakin meningkat. Nilai akademiknya mulai terpengaruh, kepercayaan dirinya semakin menurun, dan hubungan sosialnya dengan teman-temannya sekelas pun mulai terganggu. Akhirnya, atas dorongan orang tuanya, Alia memutuskan untuk datang ke ruang bimbingan dan konseling sekolah. Dan di sana, ia mengungkapkan keinginannya yang selama ini terpendam bahwa ia sangat ingin bisa berbicara dengan percaya diri di depan kelas seperti teman-teman yang lain. Dalam kasus Alia Rahmadani, teknik ini sangat sesuai karena kecemasan bersifat stimulus spesifik. Ada pola penghindaran yang jelas pada motivasi internal yang kuat, dan hierarki kecemasan dapat disusun dengan baik. Intervensi dirancang dalam 12 sesi dengan prediksi hasil yang positif dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan yang terpenting dari semua ini, sebagai calon konselor, kita tidak cukup hanya hafal langkah-langkahnya, kita perlu memahami mengapa setiap langkah itu ada, kita perlu memahami manusia di balik kasusnya, seperti Alia yang bahkan sekadar klien dengan kecemasan presentasi, tapi seorang remaja yang cerdas, berprestasi, dan mampu dan punya mimpi besar, namun sedang terjebak dalam siklus ketakutan yang tidak ia pilih untuk dialami. Disentasi sistematis memberikan kita alat yang sangat kuat untuk membantu orang-orang seperti Alia, tapi alat itu hanya akan bekerja di tangan konselor yang tidak hanya kompeten secara teknis tapi juga berempati, sabar, dan tulus ingin membantu. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran ini. Mari kita rangkumkan bersama apa yang telah kita pelajari hari ini. Disentasi sistematis adalah teknik konseling behavioristik yang dikembangkan oleh Joseph Wolpe berdasarkan prinsip rhetorical inhibition, bahwa kecemasan dan relaksasi tidak bisa dijadikan terjadi secara bersamaan pada intensitas penuh. Teknik ini bekerja dengan cara menggantikan respon kecemasan yang telah terkondisi dengan respon relaksasi melalui paparan bertahap dan terkontrol yang mengikuti urutan hierarki kecemasan. Tiga komponen utama adalah pelatihan relaksasi mendalam melalui PMR, penyusunan hierarki kecemasan menggunakan skala SUDS, dan proses desensitisasi bertahap yang sistematis.